Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ricky. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit tips supaya jago public speaking dalam berkomunikasi formal. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan sedikit kutipan dari seseorang, yaitu Dorothy Sanoff, yang isinya, pastikanlah bahwa Anda telah selesai berbicara sebelum audiens Anda telah selesai mendengarkan. Itu adalah salah satu kutipan dari seseorang, yaitu Dorothy Sanoff. Dan setelah kutipan ini, kita mulai masuk tips-tips supaya jago berkomunikasi formal. Yang pertama adalah belajarlah menjadi spontan dalam berkomunikasi. Seperti dalam komunikasi kantor atau diskusi maupun rapat atau lainnya, tentunya kita harus spontan dalam berkomunikasi supaya menunjukkan performa yang baik dan dapat meyakinkan dari para pendengar kita, dari apa materi yang kita sampaikan. Bagaimana tidak jika kita menghafal atau membaca materi yang kita sampaikan, itu terasa garing. Karena tentunya para pendengar kita menjadi ragu dan tidak percaya kepada kita. Dan yang kedua, buatlah poin-poin penting dari materi yang akan kita sampaikan. Menurut pengalaman saya, membuat poin-poin penting ini lebih baik daripada menghafal materi yang kita sampaikan. Karena bagaimana tidak, jika kita lupa apa yang kita hafal, itu sedikit akan mengurangi poin dari materi yang telah kita bawakan. Jadi lebih baik kita mengingat dan mempelajari poin-poin apa yang kita akan bawa itu. Dan yang ketiga, kita wajib berinteraksi dengan para audiens kita. Kenapa tidak? Karena public speaking itu adalah komunikasi dua arah dan bukan komunikasi satu arah, jadi kita perlu timbal balik antara kita dengan para audiens. Seperti contohnya kita meminta pendapat dari para audiens atau meminta pendapat lainnya dari para audiens itu. Yang keempat, kita sebaiknya menyisipkan sedikit humor. Jangan terus-terusan memberikan materi, karena pasti para audiens akan merasa bosan jika kita terus-terusan memberikan materi. Jadi untuk membuat para audiens rileks, pastikan kita menyisipkan sedikit humor dari saat kita menyampaikan materi-materi itu. Dan yang kelima, perhatikan time management. Durasi di sini sangat penting, karena sebagian public speaking kita tidak memiliki banyak waktu untuk berbicara. Jadi kita harus menghemat waktu atau membuat waktu kita seefektif mungkin dari poin-poin materi yang akan kita sampaikan. Yang keenam adalah kita harus menyusun materi dengan baik. Menyusun materi dengan baik ini bukan hanya materi saja yang kita susun, akan tetapi dalam materi-materi itu kita harus menyisipkan sedikit humor, seperti tips yang sebelumnya tadi. Dan kita harus menyisipkan data atau gambar lainnya untuk menarik perhatian dari para audiens kita. Dan yang ketujuh adalah sebagai public speaking yang baik, kita harus berbicara dengan jelas. Tentu saja kita harus berbicara dengan jelas. Dengan jelas di sini artinya berbicara kita itu secara terstruktur, bukan hanya berbicara jelas tapi ngelantur. Dan yang kedelapan adalah kita harus menegaskan materi kita. Menegaskan materi kita ini bisa dengan gerakan tubuh. Nah, dengan gerakan tubuh ini kita dapat mempertegas materi yang kita sampaikan. Seperti mengangkat tangan atau lainnya. Itu dapat mempertegas materi dari apa yang akan kita sampaikan. Dan yang kesembilan adalah jadilah menarik bagi para pendengar. Jadilah menarik di sini yang pertama adalah kita harus percaya diri. Jika kita sudah percaya diri, pastinya para audiens akan menjadi tertarik kepada kita dan wah, sepertinya pembicara satu ini cukup menarik untuk kita dengarkan. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah mempersiapkan diri dengan matang. Mempersiapkan diri, tentunya para pembicara yang hebat telah mempersiapkan diri mereka, mental mereka, dan materi mereka dari jauh-jauh hari.
Walaupun sehebat-hebatnya kita, jika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, tentunya nantinya pada akhirnya kita tetap saja seperti pemula. Jadi, untuk menjadi lebih baik, kita harus menyiapkan diri dengan matang. Dan itu saja tips dari saya. Sebelum saya menutupnya, saya akan memberikan sebuah pantun, yaitu pulang sekolah jalan kaki sampai ke rumah. Kututup pembicaraan ini. Salam hormat, terima kasih. Dan itu saja tips dari saya. Sekian, terima kasih.